Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kompak seharusnya ada kopi di sini. Kenyataannya hebat masalah ada semua. Siapa yang semangat mengaji malam ini, saya doakan hutangnya lunas semua. Tetap ada kopinya. Nambah. Dinginnya mata malah diberi kopi. Ternyata kopinya panas sekali. Siapa yang ngaji karena cinta kepada Nabi, semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti. Belum ada kopinya. Masa air untuk buat kopi. Kopi terus ini. Sampai kopi ini penting. Buat kopi di malam hari raya. Siapa yang banyak sedekah di bulan Maulid Nabi, pastinya orangnya kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak kiai dengan para ini, wabil khusus Ustaz Budi Santoso ingkang kula hormati lan kula ini, para bapak Wisir sedaya jamaah sholat asar ingkang mulya, ingkang sepindah dalu punika monggo kita muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kita sedaya kali Allah kasih dipun paringi rahmat, taufik, hidayah, kesehatan lan kesempatan sehingga kita sedaya saged rampung dalam acara memperingati kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, perlu kula sampaikan bahwa acara tahun punika sangat luar biasa karena yang diperingati adalah manusia pilihan yang kita harapkan sabarnya. Dan untuk itu acara tahun punika perlu kula sampaikan ingkang sepindah pembukaan ingkang nomor kali yaitu pembacaan sholawat Nabi, yang ketiga Mau'izatul Hasanah sekaligus doa. Namun sebelum Ya Rabbi salli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para penyanyi, yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya hormati ketua takmir musola, assalam. Yang saya hormati dan saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang insya Allah akan menjadi masjid, yaitu Masjid As-Salam. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, semoga para sahabatnya, umatnya sampai di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Boleh pantun? Boleh pantun? Bilangnya apa? Mantap. Cakep. Cakep. Seharusnya ada kopi di sini. Bukan di sini, bukan. Ini pantunnya. Ulangi, seharusnya ada kopi di sini. Kenyataannya teh panas tak ada semua. Siapa yang ngaji karena cinta kepada Nabi, semoga kita mendapat syafaatnya nanti. Lagi, tambah lagi, diulangi, salah lagi. Loncat-loncat. Yang kompak seharusnya ada kopi di sini. Kenyataannya hebat tak ada semua. Siapa yang semangat mengaji malam ini, saya doakan hutangnya lunas semua. Tetap tak ada kopinya. Nambah. Pinginnya Fanta malah diberi kopi. Kakak. Pinginnya Fanta malah diberi kopi. Ternyata kopinya panas sekali. Siapa yang ngaji karena cinta kepada Nabi, semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti. Belum ada kopinya. Masak air untuk buat kopi. Kopi terus ini sampai tangan kopi. Sampai kopi ini penting. Buat kopi di malam hari raya. Siapa yang banyak sedekah di bulan Maulid Nabi, pastinya orangnya kaya raya. Belum datang kopinya. Ceramahnya ingin pendek atau panjang?
panjang maksudnya separuh. Enak panjang atau pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah sangat bahagia sekali. Saya diundang di acara yang spesial, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi, tandanya kita cinta nopo boten. Leres nopo boten. Kalau cinta kepada Nabi, biasanya kita itu rindu atau tidak rindu? Rindu temenan. Rindu temenan apa bosan? Kalau kita cinta pada Nabi, kita harus berjuang bersama Nabi. Keras apa bosan? Biar gak ingat. Kalau kita cinta pada Nabi, kita berkorban bersama Nabi. Keras apa bosan? Keras. Kita nanti akan ditanya satu-satu ya. Betul-betul cinta apa enggak sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sering disebut-sebut di dalam pidato-pidato bahwa Kanjeng Nabi itu yang membawa kita dari alam gelap menuju terang. Bahasa Arabnya minadzulumati ilan nur. Dulumat apa? Maknanya apa? Dulumat peteng. Dulumat peteng bahasa Indonesianya Jadi Kanjeng Nabi itu ditugaskan membawa kita yang peteng menuju pada yang terang. Apa contohnya yang peteng-peteng? Contohnya yang peteng-peteng ini nopo? Banyak utangnya. Masa peteng banyak utangnya? Zulumat, zolmun, zolim, nopo mana nih? Nopo? Zolim, orang zolim, nopo? Orang yang mempunyai penyakit hati, iri hati, dengki, benci. Itu salah satu contohnya dari dulumat. Sedang dibawa kepada nur cahayanya Allah berupa apa? Ilmu. Berupa apa? Ilmu ini harus kita usahakan supaya ilmu itu kita dapatkan. Manjada wajah. Siapa yang sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Sangat bahagia sekali apabila yang umat yang zalim, apalagi contohnya orang yang zalim itu. Contohnya orang yang zalim itu membiarkan diri kita tetap berada dalam kebodohan. Membiarkan diri kita tetap berada dalam kebodohan itu juga dulumat, juga apa? Jadi kalau orang bodoh itu peteng. Jadi membiarkan kebodohan berarti juga peteng. Tugasnya Kanjeng Nabi membawa kita dari yang peteng menuju yang terang. Yang terang itu apa contohnya? Ilmu itu didapat dengan cara mengaji. Betapa bahagianya Kanjeng
apabila melihat umatnya yang petang, yang awam, yang bodoh semangat untuk mengaji. Jadi setelah ada Maulidun Nabi ini, minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan, semuanya harus semangat mengaji. Setuju? Jadi dolim, orang yang terdolim adalah diri kita sendiri terhadap diri kita. Karena apa? Membiarkan kedoliman itu masuk ke dalam jiwa kita. Kalau jenengan malas, berarti jenengan dolim pada dirinya sendiri. Kalau jenengan nggak sanggup beribadah, berarti jenengan dolim terhadap dirinya sendiri. Setuju? Berarti mulai minggu depan kita sergap mengaji. Setuju? Kalau kita sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, kalau kita sudah dicintai juga oleh Kanjeng Nabi, jaminannya satu. Jaminannya satu, yaitu surga. Daunnya Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada yang hafal? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada yang hafal itu? Ada yang hafal? Apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka ia ada bersamaku besok masuk di dalam surga. Ada yang hafal itu? Makanya harus dilatih. Harus dilatih sebelum datang ke majelis ilmu, karena majelis ilmu itu raudhah min riyadil jannah. Ya. Taman-taman surganya Allah itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau jenengan ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, sergaplah hadiri majelis ilmu. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, rumah tangga kita bagaikan surga, dan kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surga, hadirilah majelis ilmu. Setuju? Jadi mulai dari sekarang nanti dibenahi niatnya dibenahi. Ya. Kalau betul-betul cinta pada Nabi, kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian umatnya Kanjeng Nabi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dijamin masuk surga semua tanpa terkecuali, dijamin masuk surga. Bagaimana daunnya Kanjeng Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umatnya Kanjeng Nabi pasti akan masuk ke dalam surga. Pasti nggih? Pasti, tapi lewat neraka dulu ya, nggak ngerti. Kemudian apa kata daunnya Kanjeng Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umatku pasti datang ke surga. Terima kasih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umatnya Kanjeng Nabi itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Makanya sahabat kepada Rasulullah, man yaba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk ke dalam surga? Siapa yang nggak mau bahagia hidupnya? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW tahu, man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi pasti masuk surga.
Siapa yang ingkar durhaka kepada kanjeng Nabi, berarti dia sungguh-sungguh tidak mau dimasukkan surga. Berarti milik neraka. Setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu, setidaknya ada 3 ciri-cirinya kita cinta pada Nabi itu. Ada berapa? Ada 3. Setidaknya, sedikitnya itu ada 3. Yang pertama, catat nih, nanti ditanya, dapat angpau. Man ahabba say'an kafura dzikru. Itu yang pertama. Man ahabba say'an kafura dzikru. Barang siapa cinta pada sesuatu, maka dia memperbanyak menyebut-nyebut namanya. Jadi kalau kita cinta pada kanjeng Nabi, kita sering menyebut namanya kanjeng Nabi. Kita sering bersolawat kepada kanjeng Nabi. Berarti kita sering memperbanyak baca solawat. Baca solawat bareng-bareng di 7 wadah. Panjang mau pendek? Pendek mau. Asal satu ketemu, asal sama. Kata-katanya kita baca salawat bareng-bareng. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad amin putri habibin Nabi, Sidi Muhammad amin putri habibin Nabi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad amin putri habibin Nabi, Sidi Muhammad amin putri habibin Nabi. Aku berbakti kepada ayah karena Allah. Aku berbakti kepada ayah karena Allah. Aku berbakti kepada ibu karena Allah. Aku berbakti kepada ibu karena Allah. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad amin putri habibin Nabi, Sidi Muhammad amin putri
habibin nabi. Aku mengaji kepada Yai karena aku mengaji kepada Yai karena aku ikuti bimbingan Yai karena aku ikuti bimbingan Yai karena sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Putri Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Putri Habibin Nabi. Sudah mengantuk. Baik, yang pertama kalau kita betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kita sering menyebut namanya Kanjeng Nabi. Berarti memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada tiga. Yang kedua, yang pertama kita sering memperbanyak sholat. Yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa asirullah. Barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan terpenjara oleh cintanya. Terpenjara oleh cintanya. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kita terpenjara kepada cintanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meninggalkan dua hal agar kita bisa selamat. Kanjeng Nabi meninggalkan dua hal agar kita tidak tersesat. Yang pertama kitabullah yaitu Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasul yaitu sunnah. Nopo mau sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi? Ada yang tahu sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi? Salah satu contohnya yang dilakukan setiap minggu. Nopo? Yang dilakukan setiap minggu? Nopo? Puasa Senin, Kamis. Sudah dilakukan boten? Sudah. Kemenang. Siapa yang puasa Senin Kamis? Berapa orang? Kemenang ya. Tiga orang. Dapat amplop. Kosong itu belakang adanya yang itu termasuk sama ada yang benar. Kemudian ngapung-ngapung paling sunnahnya Kanjeng Nabi yang dilakukan dengan tiap hari. Sholat nopo. Qobliyah itu sholat sunnah. Yang sering dilakukan tengah malam. Siapa yang sholat tahajud? Tapi banyak bohongnya. Katanya cinta. Siapa yang sholat malam? 1, 2, 3. Bapak-bapak berarti nggak tanya.
Udah kamera. Sholat tahajud itu sunnah atau fardu? Sunnah. Sunnah bagi siapa? Sholat tahajud itu sunnah atau wajib? Sunnah bagi siapa? Bagi bagi kanjeng Nabi. Wajib. Paham betul? Jadi sholat tahajud itu bagi kanjeng Nabi wajib, gak bisa ditinggalkan. Namun bagi umatnya sunnah. Berarti jenengan itu member sama kanjeng Nabi. Cintanya berarti sudah boleh sama kanjeng Nabi. Semoga kita diakui umatnya oleh kanjeng Nabi. Yang ketiga, man ahabba say'an fahuwa abdu. Man ahabba say'an fahuwa abdu. Barang siapa cinta terhadap sesuatu, maka dia rela jadi budaknya. Berarti dia rela jadi budaknya. Maksudnya jadi budaknya apa? Patuh, taat. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah dan jaminan surga dari Allah, caranya hanya satu. Caranya hanya satu, yaitu taat kepada kanjeng Nabi. Itu tandanya kita ini cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah, syaratnya hanya satu, yaitu taat kepada kanjeng Nabi. Maknanya itu cinta kepada kanjeng Nabi. Tadi sudah dijawab, kita memperingati Maulid Nabi bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi. Semoga kita dibalas cintanya oleh kanjeng Nabi. Dawanya Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada yang apa? Bapak-bapaknya ada yang apa? Bapak-bapaknya ada yang apa? Ibu-ibunya ada yang apa? Ibu. Katanya gimana makanya? Oh enggak apa? Ada 4 sifat yang wajib bagi kanjeng Nabi. Siapa yang apa? 4 adik apa saja? 1 Siddiq, amanah, tabligh, contohnya terus ini masalah. Berarti imannya kalah sama adik kecilnya. 1 sih Siddiq, jujur. Nomor 2 amanah. Nomor 3 tabligh. Nomor 4 patonah. Siapa yang tahu kebalikannya, yang mohal bagi kanjeng Nabi? Katanya cinta sama kanjeng Nabi. Apa sifat yang mohal bagi kanjeng Nabi? Ini sudah berapa kali Maulid Nabi? Gimana? Ada 4 juga. Ada yang apa? Adik-adik ada yang apa? Lebih mana? Ayo, apa? Pak Ustaz, monggo. Apa? Yang bolak-balik kaji. Yang bolak-balik kaji dulu. Yang bolak-balik umroh dulu. Mana? Sifat yang mohal bagi kanjeng Nabi.
Ada 4. Gimana? Berarti kalau jenengan nggak bisa jawab, berarti jenengan peteng. Berarti jenengan peteng, berarti jenengan mengizinkan kebodohan merasuk ke dalam jiwa. Berarti mulai sekarang niatkan untuk mengaji. Niatkan untuk mengaji. Namanya majelisnya apa nanti? Kopi ketan. Namanya majelisnya nanti kopi ketan. Ngaji sekali sebulan bisa ekor. Gitu. Setiap bulan ngaji sekali setiap bulan. Nanti ada. Masa sifat yang mengabaikan Nabi nggak pas. Ya. Contoh 1. Bohong. Apa lihat HP itu? Iya tapi. Lihat Google. Iya. Oh, ternyata. Google kan? Satu apa? Bohong. Bahasa Arabnya kayak kalau mau ada tulisannya. Nomor 2. Khianat. Nomor 3. Menyembunyikan kebenaran. Apa? Kitman. Nomor 4. Balaga. Apa itu? Dari mana tadi? Ini dapat. Di sini. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal berdiri langsung sebutkan 4 sifat awal pemilihan Nabi. Nanti sini sama sebelahnya. Ada yang hafal berdiri? Ada yang hafal? Kok yang tadi lagi? Ada yang hafal yang lain? Saya bawa banyak ya, bawa 100. 100 kali 50 berapa? 100 kali 50 berapa? 100 kali 50.000. 5 juta amplopnya, tentu 5 juta. Karena tadi sudah dijelaskan siapa yang banyak bersedekah di bulan Maulid Nabi, dipastikan orang itu kaya. Biasanya di bulan Maulid Nabi itu kalau disuguhkan banyak buahnya atau banyak nasinya? Buahnya. Banyak nomor nih. Buahnya. Pohon sebelum berbuah pasti ditandai kembang bahasa Jawanya. Bunga. Apa bunga itu? Senang. Jadi kalau jenengan ingin dikaya rayakan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, maka berbunga lah, senang lah. Makanya para suami kalau ingin dilancarkan rezekinya, senangkanlah istri-istrimu. Amin. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak tiap bulan harus wajib memberikan emas 1 gram minimal kepada ibunya setiap bulan. Setuju? Kalau ingin suaminya dilancarkan oleh Allah rezekinya, syaratnya ibu-ibu dapat emas minimal 1 gram tiap bulan. Setuju boten? Saya setuju. Pokoknya kalau istrinya minta makan dia. Ini kejadian. Minta makan dia. Ayo kita makan apa itu? Ocean Garden. Makan di Ocean Garden dulu. Pernah? Belum. Tomboni dewi. Enggak di Ocean Garden dulu.
dekatnya pom bensin. Pernah di sini ke sana. Misalkan istrinya minta makan di lalapan Ocean Garden dulu, terus para suami ini nggak mau, seret rezekinya. Saya setuju. Atau istrinya mau minta kemana, ke McD, kemana ini ada makanan Arab itu, Al-Haz ya, awak minta cuma 10.000, siksa ketemu ini dulu, Pizza Hut, hotel dulu. Terus suaminya terus seneng, mau kemana di Pizza Hut mas? Ayo, senang istrinya, wajib bulan depan lancar rezekinya. Asli nih, saya buka rahasia sedikit mau. Kalau para suami bisa membahagiakan istrinya, dijamin rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cirinya cinta kepada Kanjeng Nabi ada tiga. Siapa yang apa? Oke, yang belakang. Udah tadi yang lain. Cirinya cinta kepada Kanjeng Nabi ada tiga. Oke, bapaknya depan. Satu. Wah, bukan itu kalinya. Maaf kesayaan. Satu roti dulu. Terus sering menyebut nama. Yang kedua terpenjara oleh cintanya. Yang ketiga menjadi abdinya. Ini dapat. Jadi syaratnya kita agar kita dijamin surga oleh baginda Rasul. Apa tadi syaratnya? Syaratnya harus cinta. Siapa yang bilang? Syaratnya kalau kita ingin dijamin masuk surga, syaratnya kita harus cinta. Cinta kepada siapa? Buktinya cinta kepada Kanjeng Nabi ada tiga. Yang pertama, Selalu bersolawat. Perbanyak bersolawat. Yang kedua, Penjara di mukanya. kalau misalnya Nopo contoh nih, mengaji. Yang ketiga, taat kepada Kanjeng. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kita harus taat kepada Kanjeng Nabi. Kita harus taat patuh kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita sudah taat dan patuh kepada Kanjeng Nabi, baru Allah bilang yuhibbukumullah. Kita menjadi habibnya Allah, menjadi kecintaannya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memaafkan semua kesalahan kita. Ingat, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, masih lebih luas maghfirahnya Allah. Syaratnya nomor, kita bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh sebelum
sebelum ajal menjemput, sebelum nafas terakhir ada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Kapal repot ini. Oke. Jadi kalau kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi, maka kita akan dibawa oleh kanjeng Nabi minat zulumati ilan nur, dari yang bodoh menuju yang pinter, dari yang gelap menuju yang terang. Paham? Yang banyak penyakit hatinya, yang banyak iri hatinya, yang banyak kedengkiannya, yang banyak membencinya, yang banyak bermusuhan dengan tetangganya, akan dibawa oleh kanjeng Nabi menuju kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya apa itu? Ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati kita. Kalau kita cahayanya sudah masuk ke dalam dada kita, apa yang tampak di dalam dada kita, seluruh dosa-dosa kita akan tampak. Setelah itu kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Untuk segera bertaubat. Taubat napa? Taubat nasuha. Caranya satu, taubat nasuha. Sholat taubat. Dua, beristighfar. Tiga, menyesal. Empat, tidak mengulanginya lagi. Lima, menjauhi kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, golongan-golongan orang-orang yang berpenyakit hati. Paham betul? Jadi kita kalau mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi dari dunia sampai akhirat, tandanya tadi kegelapan yang ada di dalam dada kita oleh Allah diangkat menjadi terang menderang. Setuju nopo boten? Berarti mulai hari ini niatkan di dalam hati untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi cinta kepada kanjeng Nabi. Kalau cinta buktinya apa tadi? Harus berjuang. Harus berjuang. Kalau cinta kepada kanjeng Nabi harus berkorban. Kalau cinta kepada kanjeng Nabi harus sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi nggak punya umat yang bodoh, nggak punya kanjeng Nabi itu umat bodoh. Makanya akidatul awam ada akidahnya orang yang bodoh. Makanya dengan setelah baca akidatul awam itu dipastikan jenengan menjadi orang yang pintar. Jangan bodoh terus. Kalau orang bodoh gampang dibodohi. Kalau orang bodoh gampang diadu domba. Kalau orang bodoh gampang diprovokasi. Deal. Semoga kita mendapatkan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan cintanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dari yang awam dijadikan orang yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya dapat duit, yang jawab tidak dapat. Ada yang mau bertanya? Kenapa kok perayaan Maulid Nabi kok sering diulang-ulang setiap tahun? Katanya Pak Amir gitu tadi. Nah, ada yang bisa jawab? Kan udah pengajiannya udah. Oh, diulang-ulang terus. Supaya kenapa? Ya, sekarang cinta. Supaya kenapa? Ada Nabi membimbing kita dari 8 menuju 8. Ayo.
Kenapa kok diulang-ulang? Karena biar hafal. Kenapa kok diulang-ulang? Karena sifatnya manusia lupa dan salah. Ada yang hafal? Hadisnya apa? Hadisnya al-insan. Pak Ustadznya yang hafal. Ada yang hafal? Sifatnya manusia salah dan lupa. Ada yang hafal? Tak ada. Berarti mulai minggu depan sertup-sertuplah agar kita bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat bersama Kanjeng Nabi. Kalau kita sering melakukan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, seolah-olah kita bersama Kanjeng Nabi, dan hakikatnya itu kita bersama Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita melakukan apa yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi, itu maknanya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, bersolawat bil hal. Jadi kalau kita cuma tapi kita sih tetap murid-muridan, kita tetap diri-dirian, itu cuma di lisan ya. Jadi kalau kita ingin nyambung lahir dan batin bersama Kanjeng Nabi, maka kita harus serdep mengaji. Jadi mulai Jumat depan, ya, Jumat ketiga, nanti kalau datang semua seperti ini, nanti ada donatur yang akan memotret, cekrek, dilaporkan ke pusat. Dilaporkan ke pusat. Ada berapa jemaah salam? Ada 100, 200, berapa? Mereka kasih. Enggak itu. Misalkan 200 orang, nanti ada donatur yang mengirim nasi kotak setiap Jumat ke 1 dan Jumat ketiga sebanyak 200 nasi kotak. Kalau di Jumat serta ngajinya di bidik nanti, apalagi dapat amal. Kurang di mana? Gini. Senang kawan-kawan. Kalau ingin dikaya rayakan oleh Allah, kita harus hidupnya senang, harus hidupnya bahagia, harus berbunga. Sebelum berbuah pasti bunga. Jadi sebelum dilancarkan rezekinya oleh Allah, pasti hidup kita sudah berbunga, sudah bahagia. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bahagia bersama Kanjeng Nabi di dunia sampai kelak yaumil kiamah. Semoga kita diakui oleh baginda Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Ada pesan dari Kiai Anas Samsul Arifin Purwokerto. Ingat-ingat, pesannya ada 3. Kalau kita tatkala mahallul qiyam, sambil kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, di dalam hatinya kita berdoa kepada Kanjeng Nabi. Doa yang pertama, ya Allah, aku rindu kepada Kanjeng Nabi. Tolong Engkau perjumpakan aku kepada Kanjeng Nabi. Itu doa yang pertama, minta dijumpakan dengan Kanjeng Nabi di alam nyata maupun di alam mimpi. Yang kedua, minta kepada Allah agar kita diakui umatnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, minta kepada Allah agar kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Ini yang diajarkan oleh Kiai Anas Samsul Arifin kepada para santri-santri. Tatkala mahallul qiyam, kita berdoa 3. Ya Allah, yang pertama, ya Allah, aku rindu ingin berjumpa Kanjeng Nabi. Yang kedua, ya Allah, akui aku sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Ya Allah, yang ketiga, berikan aku syafaatnya Kanjeng Nabi. Itu yang terus diulang-ulang tatkala kita mahallul qiyam. Besok di mana? Besok di mana maulid Nabi? Besok ada yang nanggung maulid Nabi. Biasanya kan pindah-pindah. Ada di nggak ada, cuma ini tuh. Tahun depan kita
indah. Jadi selama 1 bulan kita full maulid Nabi, safari maulid ya. Kita mau maulidkan 1 bulan. Jadi ada 3 wasiat dari Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Tatkala mahalul qiyam, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku rindu kepada kanjeng Nabi, tolong perjumpakan aku dengan kanjeng Nabi. Yang kedua, ya Allah, akui aku umatnya kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, aku umatnya dong. Yang ketiga, minta disafaati oleh kanjeng Nabi. 3 ini yang terus diulang-ulang tatkala mahalul ya. Insyaallah kita diperjumpakan dengan kanjeng Nabi di alam nyata maupun di alam mimpi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa zidna ma razaqtana waj'alna ma'budan fi ibadika wa 'azizan fi mulki waj'alna fi wa ta'ala wa bi rabbina kathiran awali ya hasan al-alim ya qaim bin azwal ya mu'min bin abikar alhamdulillah wa sallallahu alaihi Allahumma a'inna bi nuril fahmi wal hifdhi wa zulmi al-hikmah wa ijama' al-malaikati al-muqarrabina wa amala maqbulan bil layli wa nahari ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang perempuan Berapa yang perempuan? dicenteng sama nyari yang perempuan Hanya dulu yang perempuan, ada berapa bulu. Oh, anak kecil ini aku kan Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.